yang diadakan oleh Perpustakaan Universitas Galuh. Mohon kepada Bapak, Ibu semua dan teman-teman untuk memberitahu peserta yang lain agar segera bergabung di Zoom meeting ini karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Siti Munawaroh selaku Kepala Perpustakaan Universitas Galuh Ciamis. Di sini, kami Perpustakaan Universitas Galuh memiliki koleksi buku berbagai literatur, baik itu non-fiksi maupun fiksi, lalu berbagai literatur terkait dengan konservasi dan budaya. Mari kepada seluruh sivitas akademika Universitas Galuh maupun masyarakat pada umumnya, bergabung bersama kami untuk menambah literasi di Perpustakaan Universitas Galuh. Salam literasi. Ayo membaca di Perpustakaan Universitas Galuh. Terjal Ceria, Literasi Berjalan, Cerita Bersama, merupakan program unggulan dari Duta Baca UPT Perpustakaan Universitas Galuh tahun 2024. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan literasi masyarakat, khususnya anak-anak di panti asuhan dan masyarakat umum. Terjal Ceria memiliki berbagai kegiatan yang menarik dan edukatif, meliputi literasi, pendidikan, edukasi, dan kewirausahaan.
harapannya dapat menciptakan masyarakat yang lebih literat, berpengetahuan, dan berdaya saing, dan memiliki masa depan yang lebih cerah melalui literasi dan pendidikan. Baik, kepada seluruh peserta, sebelum memasuki acara, mohon untuk on cam dan menggunakan background yang telah dibuatkan oleh pihak Perpustakaan Universitas Galuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Wakil Rektor 1 Universitas Galuh, Bapak Dr. Hewan Agus Yuniawan Isyanto MP. Selamat bergabung Bapak. Yang kami hormati, Kepala Perpustakaan Universitas Galuh, Ibu Ii Siti Munawaroh SIP. Yang kami hormati, tenaga pendidik Perpustakaan Universitas Galuh. Yang kami hormati, narasumber webinar, serta yang kami banggakan, seluruh peserta Sipitas Akademika Universitas Galuh, dimanapun berada. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini, Rabu, 15 Januari 2025, Alhamdulillah kita dapat berkumpul meskipun secara virtual. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Kegiatan hari ini adalah webinar yang diadakan oleh Perpustakaan Universitas Galuh dengan tema optimalisasi publikasi ilmiah melalui analisis bibliometrik dengan post viewers. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Siska Susilawati selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan hari ini hingga dengan selesai. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Jauh sebelum melanjutkan acara, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan. Keempat, keynote speech. Kelima, pemaparan materi. Dan keenam, penutupan. Agar acara bisa berjalan dengan lancar dan penuh kekhidmatan, marilah kita buka acara ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, marilah kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin yang kami hormati, agenda berikutnya adalah sambutan Kepala Perpustakaan Universitas Galuh kepada Ibu Ii Siti Munawaroh SIP selaku Kepala Perpustakaan Universitas Galuh. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Enjing, Wilujeng Sumping di Perpustakaan Universitas Galuh. Yang kami hormati narasumber webinar pada pagi hari ini, Ibu Nita Siti Budawamah MIP. Yang kami hormati Wakil Rektor 1, Dr. BRH Agus Yuniawan Isyanto MP. Yang kami hormati seluruh tenaga kependidikan Perpustakaan Universitas Galuh, serta yang kami hormati dan banggakan seluruh peserta webinar Sivitas Akademika Universitas Galuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Galuh dengan tema optimalisasi publikasi ilmiah melalui analisis bibliometrik dengan posture. Sebelumnya, mohon maaf apabila tadi di awal acara kita ada sedikit kendala. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dari Bapak Ibu serta seluruh peserta. Hadirin yang kami hormati, publikasi ilmiah merupakan salah satu indikator penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan reputasi institusi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik mengenai strategi ataupun alat pendukung yang dapat membantu sivitas akademika dalam menghasilkan publikasi yang berkualitas dan berdampak. Analisis bibliometrik dengan menggunakan postur menjadi salah satu metode yang sangat relevan untuk memetakan tren riset, menentukan novelty, kolaborasi, serta publikasi ilmiah itu sendiri. Melalui kegiatan webinar kali ini, kami berharap Sivitas Akademika Universitas Galuh dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis dalam memanfaatkan analisis bibliometrik sebagai dasar perencanaan dan pengembangan penelitian untuk kedepannya. Kegiatan ini juga merupakan komitmen perpustakaan dalam membantu mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Kami mengapresiasi dan mengucapkan banyak-banyak terima kasih, khususnya kepada narasumber yang sudah bersedia dan berkenan untuk berbagi ilmu bersama kami di Universitas Galuh. Dan juga terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 1 yang sudah ada di tengah-tengah kita untuk memberikan field tips dalam acara kegiatan webinar ini. Akhir kata, semoga webinar ini memberikan manfaat kepada kita semua dan tentunya ke depannya Universitas Galuh memiliki publikasi yang berkualitas dan berdampak untuk masyarakat. Sebelum ditutup sambutan kali ini, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun, boleh? Klik sana, sini lihat visualisasi. Jejaring riset jadi makin jelas. Optimalisasi publikasi jadi solusi supaya karya ilmiah makin berkelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ii Siti Munawaroh SIP atas sambutan yang penuh makna. Mudah-mudahan harapan beliau untuk acara ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak besar kepada seluruh sivitas akademika Universitas Galuh. Selanjutnya, kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Wakil Rektor 1 Universitas Galuh kepada Bapak Dr. Hewan Agus Yuniawan Isyanto MP. Selaku Wakil Rektor 1 Universitas Galuh, kami persilahkan. Baik,
Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Kedengeran Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Bu Iis Siti Munawaroh Cipe selaku Kepala Perpustakaan Universitas Galuh. Kemudian yang saya hormati narasumber pada webinar kali ini yaitu Ibu Nita Siti Mudawamah MIP. Beliau Ketua Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi UIN Malang, Fakultas Sains dan Teknologi. Assalamualaikum, Bu. Baik, mungkin beliau lagi ada yang sedang dikerjakan. Saya, eh, ya saya hormati juga Bapak Ibu dosen, kemudian adik-adik mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar yang sangat penting ini ya. Dan ini eh, banyak sekarang penelitian-penelitian yang disebut dengan systematic literature review yang menggunakan apa, analisis bibliometrik ini ya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh narasumber. Jadi sebelum kita melakukan penelitian itu tentunya kita harus memilih topik ya, memilih topik. Nah, bagaimana cara memilih topik yang baik ya? Ini saya tidak menggurui ya, karena Bapak Ibu dosen khususnya pasti sudah paham. Jadi saya hanya merefresh saja. Dan mungkin untuk mahasiswa ini pengetahuan yang mungkin baru ya. Jadi kalau kita memilih topik itu adalah di hulunya ya, memilih topik. Nanti di ujungnya adalah publikasi. Nah, langkah pertama di dalam memilih topik itu adalah minat kita ya, passion kita. Tentunya Bapak Ibu dosen dan mahasiswa yang mengikuti webinar ini punya passion ya, punya minat penelitian. Nah, lebih khusus lagi terkait dengan topik itu adalah background kita ya, bidang keilmuan kita yang kita kuasai. Nah, ini nanti akan terkait dengan topik yang akan kita pilih. Mengapa harus sesuai dengan bidang? Karena jika nanti muncul kendala pada saat kita melakukan penelitian, itu akan lebih memudahkan kita mencari solusi jika topik yang kita pilih itu sesuai dengan bidang kita ya, bidang keilmuan kita. Kemudian yang kedua, setelah kita menentukan bidang minat kita ya, kemudian yang kedua riset awal, preliminary research, riset awal. Nah, riset awal ini untuk mengetahui tren ya. Sekarang trennya misalnya green economy, blue economy, ya, circular economy, dan sebagainya. Kemudian research gap, ya, kesenjangan. Nah, ini terkait juga dengan positioning ya. Jadi, bagaimana posisi penelitian kita dibanding dengan penelitian sebelumnya? Kemudian, dari penelitian sebelumnya itu, apakah ada research gap? Ya, research gap ini banyak sekali. Ada methodological gap, ada teori gaps, dan segala macam. Biasanya kita baca itu di kesimpulan atau saran ya. Dari situ mungkin ada saran untuk penelitian lanjutan segala macam. Kemudian ada rekomendasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti atau ada keterbatasan penelitian misalnya ya. Penelitian ini tidak membahas ini karena keterbatasan. Kemudian melalui riset awal kita juga akan tahu novelty ya, novelty itu. Nah, dari research gap nanti muncul novelty ya. Novelty itu kebaruan, kebaruan penelitian kita dibanding penelitian orang lain. Nah, tahapan ketiga ini adalah kriteria Wiener ya, Wiener. Yang pertama visible. Visible itu
apakah kita dapat melakukan penelitian itu? Ya, itu tentunya terkait dengan waktu, tenaga, dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk mahasiswa itu ya, karena kalau di Universitas Galuh itu penyusunan skripsi itu kan kurang lebih 1 semester ya. Nah, itu harus diperhatikan sekali itu pemilihan topiknya ya, karena terkait dengan waktu ya, waktu tempuh studi. Karena cuma 1 semester, mulai dari penyusunan proposal sampai sidang skripsi itu dibatasi oleh waktu. Yang pertama visible, kemudian yang kedua interesting, menarik ya. Apakah topik yang akan kita pilih itu menarik buat kita dan buat komunitas akademik ya. Tentunya kita punya komunitas akademik ya. Nah, kalau saya dari agribisnis ada komunitas akademik agribisnis. Yang lain juga seperti itu. Nah, apakah topik yang akan kita pilih itu memang menarik komunitas akademik ya? Nanti kaitannya dengan publikasi. Kemudian yang ketiga, novelty ya, tadi kebaruan. Kebaruan penelitian kita dibandingkan eh, penelitian sebelumnya. Artinya ada hal baru yang kita peroleh dari hasil penelitian kita yang belum dihasilkan oleh penelitian lainnya. Kemudian kriteria keempat adalah ethical, ya. Apakah topik yang akan kita pilih, apakah penelitian yang akan kita lakukan itu sesuai dengan etika akademik, ya. Kemudian etika yang ada di masyarakat, ya, perundang-undangan segala macam. Ini juga harus kita perhatikan. Dan yang terakhir ada relevan, ya. Bagaimana relevansi penelitian kita dengan apa? kebermanfaat kebermanfaatan untuk masyarakat ya, sesuai dengan tagline sekarang kampus berdampak. Jadi tentunya penelitian kita itu harus punya dampak ya, baik dampak untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dampak praktis untuk masyarakat. Nah, setelah kita lewat tahapan itu, kemudian kita pilih topik apa yang akan kita apa tindak lanjuti ya. Nah, dalam pemilihan topik ini dihindarkan topik yang terlalu luas ya, terlalu luas. Misalnya, kita ingin melihat dampak media sosial terhadap minat baca mahasiswa misalnya ya. Itu kan terlalu luas ya. Media sosial banyak sekali ya, ada TikTok, Instagram segala macam. Nah, itu harus difokuskan penelitian kita ya. Nah, setelah itu kita lakukan kolaborasi. Sekarang ini penelitian itu khususnya untuk hibah-hibah ya, hibah dari manapun itu diutamakan atau dipersyaratkan itu ada kolaborasi. Kolaborasi ada intradisiplin ya, interdisiplin atau multidisiplin ya. Jadi misalnya saya agribisnis, saya penelitian, eh, saya pernah melakukan penelitian di siswa SMK Pertanian, ya, SMK Pertanian. Saya backgroundnya agribisnis. Yang saya bahas atau yang saya apa bagian saya itu adalah membahas yang agribisnisnya. Nah, saya melibatkan teman dosen dari pendidikan matematik ya. Ada background keilmuannya di situ. Nah, kolaborasi ini juga untuk meningkatkan produktivitas ya, citasi dan sebagainya. Yang paling penting di dalam kolaborasi itu adalah pembagian tugas. Job description ya. Saya nanti bagian apa, eh, rekan yang saya ajak eh, bagian apa gitu ya. Itu juga harus jelas semuanya. Kemudian yang terakhir ya ini terkait dengan publikasi. Publikasi ini tentunya publikasi yang sesuai dengan eh, hasil penelitian kita ya. Sekarang ini publikasi merupakan salah satu persyaratan wajib untuk pengajuan jabatan fungsional atau jabatan akademik dosen.
Dan dengan keluarnya Permendikti-Saintek nomor 52 tahun 2025 ini akan semakin berat ya terkait dengan penelitian. Untuk lektor itu 35% kreditnya, angka kreditnya itu harus dari penelitian. Untuk ajuan lektor kepala 40%. Dan untuk ajuan guru besar 45%. Ya, artinya semakin berat apa, pada saat dosen mau mengajukan jabatan fungsional atau jabatan akademik dosen. Nah, selain persyaratan itu juga nanti akan dilihat ya kesesuaian publikasi atau jurnal yang dipilih dengan bidang studi dari dosen yang mengajukan. Makanya pada saat kita mau melakukan publikasi, itu kita harus betul-betul memilih jurnal yang tepat untuk publikasi kita. Karena sekarang banyak juga jurnal predator ya, jurnal predator, kemudian banyak juga jurnal yang sudah discontinue, Scopus ya. Scopus ini kan masih menjadi persyaratan untuk ajuan khususnya guru besar ya, eh, lektor kepala juga. Nah, semua tahapan ini dari tahapan satu ya, memilih minat sampai pemilihan jurnal ini dapat dilakukan melalui analisis bibliometrik ya. Kita dapat trennya, dapat novelty-nya, dapat research gap-nya, dapat kolaborasinya ya dengan analisis bibliometrik. Salah satu aplikasinya itu Fast Viewer ya. Nah, termasuk kolaborasi. Nanti melalui aplikasi ini kita bisa lihat eh, penulis mana yang sering menulis tentang topik ini. Nah, itu nanti kita bisa jadikan kolaborator. Kemudian dari situ juga kita bisa tahu jurnal mana yang sering memuat topik ini, ya. Jadi dengan menggunakan analisis bibliometrik ini banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk analisis bibliometrik ini nanti akan diperdalam penjelasannya oleh Ibu Nita ya. Demikian Bu Iis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hewan Agus Yuniawan Isyanto MP, selaku Wakil Rektor 1 Universitas Galuh, atas keynote speech yang inspiratif memotivasi, serta arahan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon izin Bapak sebelumnya untuk berkenan sesi dokumentasi dahulu. Kepada seluruh peserta, mohon untuk dibantu on cam. Baik, slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Tidak, bentar. Slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Bapak dan teman-teman semuanya. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti, yang mana kita akan dihadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat aktif di bidang literasi. Langsung saja kita panggil Ibu Nita Siti Mudawamah MIP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, salam kenal. Salam kenal Ibu. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Masya Allah, cantik sekali ya narasumber kita hari ini. Oh, cantikan Bagaimana, Mbak. Ibu? Bagaimana keadaannya, Ibu? Sehat? Ya, alhamdulillah, alhamdulillah sehat, luar biasa. Semoga eh,
Mbak Siska ya. Saya manggilnya apa ini? Teh Siska atau Ibu Siska? Kayaknya masih muda ini. Saya masih mahasiswa, Bu. Oh, masih mahasiswa ya. Mbak Siska gitu ya. Terima kasih Iya. dan tentunya Bu Iis atas kesempatannya tadi. Mohon maaf, mungkin masih ada Pak Warek. Tadi pas Pak Warek ini mau mention saya masih belum bisa unmute ya tadi. Ya, terima kasih Pak Warek atas kesempatannya. Baik, Ibu. Mudah-mudahan Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, Bu. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Namun Ibu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka daripada itu Ibu izinkan saya untuk membacakan CV dan memperkenalkan Ibu kepada seluruh peserta. Apakah diperbolehkan Ibu? Iya, silahkan. Baik, terima kasih. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki ke sesi utama, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita hari ini. Narasumber kita adalah Ibu Nita Siti Mudawamah MIP. Beliau merupakan dosen program studi perpustakaan dan sains informasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di Ilmu Perpustakaan di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ibu Nita ini aktif melakukan penelitian di bidang literasi informasi, perilaku pencarian informasi, tata kelola informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan museum, dan masih banyak lagi. Boleh dilihat teman-teman semua di sini sampai dengan 25 penelitian yang mungkin ini hanya Ibu tulis saja ya, Mas. Saya rasa ini masih banyak sekali. Dan kemudian beliau juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat seperti pelatihan literasi informasi dan literasi digital, otomasi perpustakaan, serta digitalisasi arsip di berbagai institusi. Boleh dilihat teman-teman semua di CV sudah terpampang jelas ya pengalaman-pengalaman beliau. Dan beliau juga seringkali menjadi trainer dan narasumber literasi, menjadikan materi yang akan disampaikan sangat relevan dengan tema webinar kita hari ini. Wah, sungguh sangat luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini. Ibu, saya lihat para peserta sudah tidak sabar lagi mendengarkan pematerian. Maka daripada itu, Ibu, ada waktu sekitar 60 menit untuk Ibu memaparkan materi. Dan nanti setelah waktu tersisa 15 menit, izinkan saya untuk memberitahu Ibu. Kemudian, setelah sesi pematerian, ada sesi tanya jawab dengan peserta webinar. Dan kepada seluruh peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti raise hand setelah pemaparan materi, boleh juga melalui room chat yang ada via Zoom. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Ibu Nita Siti Mudawama MIP memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mbak Siska. Selamat pagi, teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang hadir dan teman-teman mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini. eh Bu Iis, apa kabar? Semoga sehat ya. Ya, Bu Iis ini adalah kawan saya, sahabat saya, ya waktu di menempuh pendidikan S1 ya di UIN Jogja. Alhamdulillah saat ini bisa bersilaturahmi dengan sivitas akademik yang ada di Universitas Galuh. Tadi sudah disampaikan melalui CV saya. Izin perkenalkan sedikit ya. Saya bisa dipanggil Nita. Saya asli Jawa Barat, asli Tulen, ya Mas Sunda asli. Ya, saya asli Tasikmalaya, tetapi saat ini saya menjadi Arek Malang. Ya, orang Malang, takdir mempertemukan saya dengan Kota Malang ya sejak 2018 sampai saat ini dan entah sampai kapan gitu ya. Nah, tapi bahasa Sunda, oh lancar pisan kan Sunda Tulen. Iya, saya bisa share screen. Oke, bisa ya. Sudah terlihat eh, PowerPoint-nya. Ya, baik terkait publikasi ilmiah ya. Sebelum saya lanjut memaparkan materi, saya ingin bertanya dulu Bu Iis untuk peserta ini
mahasiswa dan dosen atau mahasiswa saja atau dosen saja? Izin Bu, ini mahasiswa dan dosen. Ibu Oh Ika iya, dari Universitas Unigal. oh iya, iya, baik, terima kasih. Ya, suara saya bisa terdengar jelas? Bisa, Ya, luar baik. jelas. Ini sebetulnya mengenai Fast Viewer, jadi ada beberapa hal yang nanti akan saya sampaikan dan akan saya demokan, gitu ya, karena ini sangat aplikatif sekali terkait dengan bagaimana sebetulnya penentuan gap penelitian atau penentuan kolaborasi penelitian, peluang-peluang apa saja yang bisa kita angkat untuk penelitian kita. Ini sangat teknis sekali, sehingga nanti izinkan saya juga untuk mendemokan dan barangkali nanti dari Bapak Ibu semua dan dari rekan-rekan mahasiswa yang akan bertanya terkait hal teknis itu sangat dipersilahkan gitu ya. Mungkin banyak juga dari peserta yang hadir itu sudah terbiasa dengan aplikasi Cost Viewer, tapi mungkin barangkali ada juga yang belum gitu ya. Nanti kita akan sharing secara bersama-sama di sini gitu ya. Kebetulan saya juga di sini tuh bukan ahli ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, saya juga masih belajar ya, dan semoga akan terus bisa untuk belajar. Baik, tadi terkait publikasi sudah dipaparkan oleh Pak Warek satu gitu ya. Memang betul bahwa penelitian ini sebetulnya yang paling utama adalah minat ya. Kalau kita tidak minat itu tidak akan jalan gitu ya, karena tantangan terbesar dalam penelitian itu adalah justru diri sendiri yang paling besar. Maka dari itu minat adalah hal yang utama yang perlu dibangun dalam penentuan topik penelitian gitu ya. Kemudian ada beberapa eh, apa permasalahan atau beberapa fenomena yang memang itu bisa digali dengan menggunakan aplikasi Post Viewer. Tadi terkait kolaborasi, terkait novelty dan lain-lain ya sudah sangat jelas dipaparkan oleh Pak Warek. Jadi di sini saya akan fokus bagaimana sebetulnya pemanfaatan Fast Viewer gitu dalam publikasi ilmiah, khususnya dalam menentukan gap. Karena memang Fast Viewer ini dapat digunakan dalam berbagai hal gitu ya, dalam mengidentifikasi gap penelitian, dalam mengidentifikasi kolaborasi antara satu penulis dengan penulis lain, mengidentifikasi afiliasi lembaga gitu ya, dan mengidentifikasi topik-topik atau bahkan berapa jumlah dokumen yang disitasi. Nah, itu sangat luas sebetulnya cakupannya. Namun saat ini kita akan fokus dulu untuk bagaimana sebetulnya Post Viewer ini bisa membantu dalam memetakan keyword-keyword atau topik-topik yang nanti bisa kita cari gapnya. Gap itu kan adalah kesenjangan ya. Kita kalau meneliti pasti harus ada celah, celah yang apa sih yang akan kita teliti gitu. Karena kalau misalnya penelitian itu sudah dilakukan ya untuk apa kita teliti lagi gitu ya. Karena tadi penelitian juga terkait dengan waktu-waktu yang tidak sebentar. Mahasiswa minimal gitu ya, waktunya itu kan biasanya 1 semester ya, itu tuh minimal ya. Karena banyak kondisi di mana mahasiswa itu lebih dari 1 semester sehingga apa proses akademiknya juga menjadi molor gitu ya. Jadi mahasiswa abadi gitu ya pada akhirnya. Nah, tapi kita kembali ke sini ya harapannya alat bantu yang ada saat ini, kecanggihan teknologi itu sangat membantu kita dalam proses penelitian itu sendiri gitu ya. Di sini eh, terkait alat bantu gitu ya. Jadi Post Viewer itu tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Tidak bisa kita gunakan hanya satu aplikasi. Butuh aplikasi-aplikasi pendukung untuk apa? Untuk pertama memanen data. Jadi kita harus menarik data bibliografi. Data bibliografi itu berupa judul, nama penulis, keyword, jurnal, publikasi, tahun terbit gitu ya, judul tentu saja yang penting gitu ya, nah, yang bisa kita analisis dalam Post Viewer. Nah, apa alat bantu yang lain gitu? Yang pertama adalah Publish or Perish. Publish or Perish itu adalah tools, aplikasi yang bisa membantu kita untuk memanen data. Biasanya kan kita yang paling mudah lah kita mencari keyword, biasanya yang paling mudah di apa? Di Google Scholar gitu ya.
di Google Scholar. Tetapi permasalahannya di Google Scholar itu kita berkecimpung dengan data-data yang sangat banyak sekali. Satu kata kunci, begitu kita klik, itu bisa memunculkan ratusan ribu, jutaan hasil, yang mana itu harus kita pilah-pilah lagi sesuai dengan topik-topik atau permasalahan-permasalahan yang relevan dengan kebutuhan penelitian kita. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tetapi dengan hadirnya aplikasi Publish or Perish, kita bisa memanen data dari berbagai database justru. Tidak hanya Google Scholar, tapi kita bisa menelusuri dari profil Google Scholar. Misalnya, saya penasaran dengan topik-topik riset dari Bu Iis. Misalnya, saya tinggal mencari nama Bu Iis, kemudian nanti hasilnya akan muncul gitu, penelitian-penelitian yang sudah dilakukan gitu ya. Kemudian selain Google Scholar, ada Lens, ada Crossref, ada Google Scholar Profile, ada Scopus nih ya. Jadi di Publish or Perish itu kita bisa menarik data dari Scopus tanpa kita harus langganan Scopus gitu. Yang penting datanya dulu nih kita punya gitu ya. Nah, itu kan sangat membantu. Jadi satu aplikasi ini bisa terhubung dengan database-database yang banyak gitu. Nanti kita akan demokan ya bersama-sama. Kemudian selain publish or perish, kita juga perlu mengkurasi data ya, memilih-milih data, mengidentifikasi apakah judulnya sudah cocok, sudah sesuai dengan penelitiannya, apakah abstraknya sudah ada lengkap, metadata-metadatanya itu sudah lengkap terisi. Nah, kita butuh bantuan aplikasi lain yaitu Mendeley. Ya, jadi Mendeley itu sudah sangat familiar, barangkali Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sudah familiar dan sudah menggunakan Mendeley. Ini sangat membantu untuk untuk mengubah ya, untuk mengupdate data-data yang tidak relevan. Jadi kita seleksi di Mendeley, data-datanya kita lengkapi melalui Mendeley begitu. Karena seringkali artikel-artikel itu saat dilihat di Mendeley itu tidak sinkron antara judul aslinya dengan judul metadata yang ada di Mendeley. Yang harusnya judulnya bahasa Inggris, ini malah jadi bahasa Mandarin. Nah, itu harus kita perbaiki dulu metadatanya gitu. Yang seharusnya ada nama penulisnya, ternyata saat dilihat di Mendeley kok nggak ada nama penulisnya. Nah, itu harus kita lengkapi terlebih dahulu metadatanya. Jadi ini juga sangat membantu. Sehingga data-data yang sudah kita kurasi di Publish or Perish, di Mendeley gitu ya, kita bersihkan, kita verifikasi kembali mana data-data yang cocok, baru kita terakhir memasukkan di Post Viewer gitu untuk dilihat visualisasi datanya, kaitan antara satu keyword dengan keyword yang lain, kaitan antara satu penulis dengan satu penulis lainnya, itu bisa kita lihat. Itu setelah data-data yang kita dapatkan itu memang betul-betul bersih gitu ya. Betul-betul itulah yang relevan. Sebelum saya lanjut, apakah Bapak Ibu atau teman-teman sudah menginstal semua aplikasi ini di laptopnya? Sudah ada aplikasinya? Kemarin saya titipkan ya ke panitia ya, melalui Bu Iis, barangkali sudah. Jika sudah, mungkin saya tidak. Sebagian, Bu. Oke, sebagian. Apa perlu saya awali dari proses instalasinya? Boleh, Ibu. Oke, baik dari awal gitu ya. Dari awal. Baik, sebentar. Eh, Sebelum ke aplikasi ya, di sini saya akan memaparkan dulu sedikit ya terkait dengan research gap tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Warek. Nah, di sini analisis bibliometrik gitu ya. Jadi sebetulnya Post Viewer tadi saya sampaikan tidak hanya bisa melihat gap penelitian, tetapi bisa menganalisis data bibliografi secara keseluruhan gitu. Keyword, jumlah sitasi,
lembaga gitu ya, institusi yang terafiliasi di dalam artikel-artikel yang akan kita teliti gitu ya. Kemudian apa kolaborator gitu ya, bagaimana satu penulis bisa berkolaborasi dengan penulis yang lainnya, sehingga kajian bibliometrik mencakup hal ini. Bisa menganalisis co-authorship tadi, kemudian bisa menganalisis co-occurrence, kesamaan kata kunci yang digunakan, menganalisis citasi, berapa banyak sih sebuah penelitian itu dikutip oleh penelitian lainnya. Nah, itu bisa terlihat gitu ya. Kemudian analisis bibliografi coupling, yaitu menganalisis terhadap satu dokumen itu berapa kali disitir oleh dokumen lainnya gitu ya. Dan kemudian eh yang terakhir adalah analisis co-citation, analisis terhadap dua dokumen yang disitir oleh lebih dari satu penelitian. Nah, itu bisa terlihat gitu ya. Tetapi itu memerlukan data yang betul-betul lengkap gitu ya. Namanya harus lengkap, keywordnya harus dilengkapi, dan yang PR adalah kalau kita menganalisis co-occurrence atau keyword gitu ya, itu eh, keywordnya yang harus dilengkapi karena seringkali ya ditemukan bahkan hampir keseluruhan dokumen saat kita lihat di Mendeley itu tidak ada keywordnya gitu. Nah, ini yang PR. Misalnya kita akan menganalisis 100 dokumen, nah itu kita harus melengkapi 100 dokumen itu dengan keywordnya, dengan abstraknya, dengan afiliasinya, sehingga baru data-data ini akan muncul dan bisa dianalisis gitu. Kemudian, eh, nah, apa data bibliografi yang dibutuhkan ini terkait dengan ini tadi yang saya sampaikan, afiliasinya, namanya, DOI-nya, daftar pustakanya, publikasinya di mana gitu ya, referensinya, abstrak, keyword, index, semuanya harus lengkap. Baru bisa kita lakukan analisis. Jadi, kajian bibliometrik ini ya tidak hanya dosen dan tenaga kependidikan atau peneliti yang bisa melakukannya, tetapi mahasiswa ya mahasiswa S1 gitu ya, itu bisa melakukan penelitian dengan analisis bibliometrik, dan itu memang tidak butuh kemana-mana ya, yang penting modal laptop gitu ya, modal aplikasi dan modal data gitu, data yang harus dianalisis gitu ya. Jadi tidak harus ke lapangan karena data-data semua itu ada di dalam aplikasi ini gitu ya. Nah, ini adalah tampilan publish or perish. Ya, sebetulnya proses instalasinya gampang ya, tidak rumit seperti install aplikasi pada umumnya gitu ya. Ini kalau secara tampilan, ini tampilan publish or perish. Kemudian tadi mungkin dari awal ya saya akan memperlihatkan dulu sebentar. Saya buka PDF ini terlihat Mbak Siska. Terlihat Ibu. Ya, karena dari awal ya, nanti saya akan tahapan-tahapannya saya akan perlihatkan. Nah, ini yang pertama adalah aplikasi Publish or Perish. Jadi, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa bisa langsung ketik Publish or Perish di Google atau dari link yang sudah saya kirimkan, ya, langsung di-download saja. Kemudian kalau mau install Publish or Perish, pastikan di ini ya, di webnya harzing.com. Di webnya harzing.com. Setelah itu bisa lanjut untuk memilih versi Windows. Jadi ada beberapa versi ya untuk Windows, untuk MacBook dan lain-lain. Karena yang familiar biasanya kan Windows ya, jadi saya di sini memperlihatkannya yang Windows. Jadi tinggal install. Kemudian next, next gitu ya, sama seperti tahapan instalasi pada umumnya gitu. Klik install dan kemudian sudah selesai dan sudah bisa digunakan gitu ya. Jadi itu nanti mungkin bisa dipraktekkan ya oleh Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Nanti akan tampilannya seperti ini.
Begitu. Jadi tadi saya sampaikan bahwa publish or perish itu bisa memanen data atau menarik data dari berbagai database, ya, diantaranya Crossref, Google Scholar, Google Scholar Profile, PubMed, gitu ya, Scopus, OpenAlex, Semantic Scholar, dan Web of Science. Tetapi di sini meskipun eh, publish or perish itu bisa menyediakan berbagai database, ada ketentuan syarat yang berlaku gitu ya. Ada bintang-bintangnya. Biasanya kalau bintang kan ada syarat dan ketentuan. Semakin banyak bintangnya ini semakin syaratnya juga banyak gitu ya. Jadi kalau bintangnya satu itu database-database yang free, kayak gitu ya, yang open access bisa diakses. Jadi kita tinggal ketikkan keyword saja ya langsung muncul data-data yang kita butuhkan. Tetapi kalau Scopus bintangnya dua, Semantic Scholar bintangnya dua, Web of Science bintangnya tiga, ini ada syarat. Kalau Scopus itu ya eh, harus kita mendaftarkan API key-nya. Jadi kita harus izin dulu lah. Izin dulu ke Scopus, boleh nggak kita itu menarik data dari Scopus? Nah, itu diperbolehkan. Asal kita harus mendaftarkan API key-nya. Nanti kita akan bahas juga gitu ya. Kemudian Web of Science. Nah, Web of Science ini spesial sekali. Kalau Web of Science itu memang harus langganan Web of Science-nya gitu loh. Baru kita bisa menarik data dari database tersebut, begitu ya. Kemudian setelah berhasil untuk publish or perish-nya gitu ya, jadi silahkan Bapak Ibu juga install Mendeley yang versi desktop ya, yang linknya juga sudah saya saya sudah kirimkan. Nah, kemudian untuk yang publish or sorry, untuk yang post viewer, nah post viewer ini perlu install ini dulu untuk menjalankannya. Perlu install Java dulu ya. Perlu instalasi Java dulu sebentar. Ini POP. Nah, perlu install Java dulu. Jadi silahkan bisa diinstal dulu baru post viewernya baru bisa jalan gitu. Jadi harus ada aplikasi tambahan untuk menjalankannya. Mungkin nanti bisa sekalian didemokan sendiri ya oleh masing-masing Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kita ke sini ya sekarang ke pemanfaatannya. Bentar ini share. Oke. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, kita ke sini ya. Saya akan mendemokan aplikasinya. Tadi saya menjelaskan bahwa eh, publish or perish itu bisa menarik data, gitu ya. Bisa menarik data. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat ya, ada beberapa database yang nanti bisa ditelusuri ya, khususnya di Google Scholar dan Scopus ya, itu bisa ditelusuri oleh Bapak Ibu semuanya. Langsung saya demokan ya. Misalnya di sini saya sudah punya data nih. Jadi di sini saya sudah punya data. Saya mencari data mengenai pendidikan inklusif, gitu ya. Saya bisa langsung mengetikkan keyword ya, karena biasanya keyword itu memunculkan preferensi artikel yang banyak dibanding dengan title words. Title words itu berarti kan kata kunci yang kita masukkan di sini akan muncul di judul. Jadi
pertimbangan atau preferensi artikelnya lebih lebih sedikit dibandingkan keyword. Jadi saya memasukkan keyword dan Bapak Ibu juga bisa memilih keyword ya sebagai alternatif untuk mencari artikel yang akan kita panen gitu ya. Nah, kemudian di dalam POP ini ya, kita bisa memasukkan juga selain keyword itu dari nama penulis. Misalnya tadi saya ingin menelusuri ya, peneliti A itu tuh sudah meneliti tentang apa, rentang waktunya kapan, dan sudah seberapa banyak penelitiannya ya. Itu bisa ditelusuri langsung dari nama penulisnya gitu ya. Kemudian bisa juga kita menelusuri publikasi-publikasi langsung dari nama jurnalnya. Ya, misalnya ada jurnal Record and Library Journal. Misalnya saya ingin menelusuri, saya penasaran gitu ya. Seberapa banyak sih artikel-artikel yang sudah dipublikasikan di dalam jurnal tersebut dan topik-topiknya itu seberapa banyak juga gitu yang bisa diidentifikasi. Nah, jadi bisa berbagai pilihan ya Bapak Ibu ya. Bisa author, bisa publication name. Pilih salah satu saja. Tapi yang untuk membantu menelusuri gap penelitian nih untuk research gap itu kalau saya lebih prefer keywords ya. Jadi kata kuncinya itu kita masukkan di keywords. Nah, di sini ada maksimum result, maksimum untuk hasil yang ditampilkan saat kita memanen data. Untuk Google Scholar maksimalnya 1000. Tapi apa iya ya? Apakah kita mampu ya untuk menganalisis 1000 artikel yang tampil gitu ya? 200 saja sudah, aduh banyaknya minta ampun. Belum lagi perlu melengkapi metadata-metadatanya. Jadi 200 atau maksimal 500 lah itu sudah sangat banyak sekali. Dan kecepatan untuk menarik data atau memanen datanya itu tergantung dengan spek laptop Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa ya. Jadi ada yang lama gitu memanen datanya, ada yang cepat gitu. Jadi tergantung spek laptopnya gitu ya. Nah, kemudian di sini kita bisa memfilter ya. Nanti referensi atau artikel-artikel yang masuk itu apakah artikel-artikel yang dikutip gitu ya, atau paten juga masuk gitu ya, atau hanya artikel-artikel review saja gitu. Nah, kita bisa batasi dan biasanya untuk melihat gap ya yang lebih banyak pilihannya ya include citation, paten itu kan biasanya tidak tidak ya. Atau only review artikel ya boleh diklik atau boleh juga tidak gitu ya silahkan. Kemudian selain ini Bapak Ibu bisa juga memfilter tahun berapa sih artikel yang kita butuhkan. Misalnya 5 tahun ke belakang gitu ya bisa 2020 sampai 2025 misalnya atau 2026. Tinggal diklikkan saja di sini. Ya, kemudian eh bisa dari 10 tahun gitu ya. Tinggal ketika saja 2015 misalnya sampai 2025. Kemudian tinggal klik search gitu ya. Misalnya ini saya akan memasukkan data dari 2015 sampai 2024 misalnya gitu ya. Kira-kira ada berapa sih yang bisa saya lihat gitu ya. Di sini saya maksimum resultnya 100. Nanti tinggal search search aja ya Bapak Ibu ya. Nanti hasilnya akan muncul di sini. Tuh, tinggal menunggu. Tapi itu tadi kalau eh, spek laptopnya kurang memenuhi, biasanya memanen datanya itu lama gitu, meskipun hanya 100 gitu ya. Nah, ini jadi di sini sudah ada ya keterangannya di sebelah kanan, papersnya 100. Kemudian tahun publikasinya mulai dari 2015 sampai 2024 gitu ya. Rata-rata citasinya itu 11 ya per tahun. Kemudian total citasinya adalah 99.398. Nah, ini bisa kita lihat gitu ya untuk data kita ya, untuk referensi kita. Tetapi
data-data yang masuk, 100 artikel yang masuk, kita harus filter lagi gitu ya. Apakah memang semua judul-judul ini cocok dengan topik kita gitu ya. Kadang ada judulnya apa, topiknya apa yang misalnya harusnya inclusive education misalnya gitu ya. Tetapi ini kaitannya dengan literasi informasi gitu ya yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan kita, maka harus difilter, dicek lagi. Gimana sih cara ngeceknya gitu ya. Jadi kalau publish or perish ya, saat kita klik satu artikel ini bisa langsung merujuk ke sumbernya aslinya. Bukan, are you a robot gitu ya? Bukan, saya bukan robot. Nah, ini kadang ada yang begini ya, jadi harus diklik dulu, diverifikasi dulu bahwa kita itu bukan robot gitu ya. Eh, nah, langsung muncul ke History of Inclusive Design in the UK. Nah, apakah judul ini muncul? Ya, sementara misalnya penelitian kita adalah pendidikan inklusif, gitu ya, pendidikan inklusif. Nah, kalau kalau melihat ini kan, kalau judulnya saja, saya kira itu kurang relevan gitu ya dengan pendidikan inklusif. Maka harus dilihat abstraknya, gitu. Harus dilihat abstraknya juga gitu ya, untuk membantu. Jadi tenang saja, untuk publish or perish itu kita bisa langsung melihat sumber aslinya, membaca abstraknya. Nah, sehingga nanti bisa kita filter. Nah, bagaimana cara memfilternya lagi selain tahun gitu ya? Jadi artikel-artikel yang sudah cocok gitu ya, ya tinggal diklik saja ini. Nah, ini kan yang tidak cocok, misalnya tadi nomor satu tidak cocok ya sudah, uncheck aja gitu, tidak perlu dicek gitu ya. Nomor dua tidak cocok ya sudah, tidak perlu dicek gitu ya, dan seterusnya. Dan kini juga kita bisa melihat ranking dari artikel yang kita cari gitu ya. Nah, ini jumlah citasinya, jumlah H-index-nya gitu ya, itu juga bisa terlihat bahwa judul Sustainable Development Goals ini yang diterbitkan oleh publisher Springer ini sudah dikutip 1.400 kali gitu. Sorry, ini nilai H-index-nya 1.400. Jadi sudah sangat banyak gitu ya. Jadi bisa dipertimbangkan untuk dilakukan apa checking lebih lanjut gitu ya dengan menggunakan Mendeley gitu ya. Jadi ini sudah sangat membantu sekali. Kemudian bagaimana datanya apabila mau kita masukkan ke Mendeley gitu ya, karena kan beda aplikasi nih. Bisa di sini ya di sebelah kanan ada Save Result. Jadi untuk agar data kita bisa terbaca oleh Mendeley itu yang paling mudah adalah menyimpannya dalam format RIS, format RIS. Jadi kalau Bapak Ibu akan mengecek semua artikel ini dan memasukkannya sebagai data penelitian kita, maka tinggal lihat di sebelah kanan save result-nya pakai result SRIS ya. Result SRIS, kemudian kita bisa simpan ya, kita bisa simpan di data atau folder yang sudah kita tetapkan. Saya tadi tentang data inklusi gitu ya. Tinggal di save saja dengan format RIS tadi. Nanti tampilannya akan seperti ini gitu ya Bapak Ibu ya. Ini terlalu cepat tidak? Mohon maaf. Tidak, Ibu, tidak. Oke, bisa. Semoga ya, semoga bisa diikuti. Tapi barangkali ada yang dari Bapak Ibu yang, oh ini kecepatan bisa diulangi, boleh komen ya. Boleh silahkan berkomentar. Oke, jadi itu data yang pertama sudah kita simpan ya dari hasil memanen data publish or perish, maka kita bisa lanjut ke Mendeley-nya gitu ya, memasukkan data yang dari publish or perish ke Mendeley desktop. Gitu ya, caranya bagaimana? Tinggal dibuka aplikasi Mendeley desktopnya. Di Mendeley desktop itu kan banyak sekali ya kalau misalnya sudah biasa menggunakan Mendeley, ini
kita bisa menyimpan referensi-referensi di folder yang sudah kita tentukan. Misalnya, saya akan meneliti pendidikan inklusif, maka saya akan bikin folder pendidikan inklusif dan memasukkannya file-file yang sudah saya panen itu di situ tadi, di folder yang sudah kita tetapkan. Nah, misalnya, eh, nah di sini saya sudah bikin folder nih, Bapak Ibu ya. Bikin folder dulu, caranya apa? Caranya bagaimana? Caranya tinggal create folder, kemudian kasih nama foldernya apa gitu ya. Gitu ya. Kemudian dari sini setelah kita punya folder di sini, baru kita masukkan file RIS tadi, ya, file RIS tadi, ya, ke folder yang sudah kita tentukan di Mendeley, gitu ya. Kita tinggal menunggu dan semuanya akan masuk, gitu ya. Di sini tadi kan kita mendapatkan datanya 100 gitu ya. Sudah terlihat ya Mendeley-nya ya. Oke, tadi saya uncheck 2, berarti sisanya 98. Nah, ini 98 inilah calon artikel yang akan dianalisis oleh Bapak Ibu. Tapi tadi permasalahannya ya, kalau kita akan menganalisis keyword, maka keyword inilah yang harus kita lengkapi. Ada author keyword, ada abstrak gitu ya. Nah, ini bisa kita lengkapi. Kalau tidak kita lengkapi, tidak akan muncul di post viewer-nya. Begitu. Melengkapinya bagaimana? Nah, itu harus ngecek satu persatu ke sumber artikel aslinya. Jika ada abstrak, dikopikan saja abstraknya semuanya di sini. Keyword juga sama, dikopikan keyword-keywordnya. Atau bisa juga di Ctrl A, ya, klik kanan dan update details. Ini juga bisa membantu. Tetapi tidak semuanya otomatis terisi sendiri gitu ya, khususnya untuk database-database yang memang itu close access gitu. Tuh ya, jadi harus tetap manual kita inputkan di data Mendeley-nya. Begitu ya, jadi untuk Mendeley ini sangat membantu untuk memfilter data. Kalau misalnya datanya tidak cocok, tadi di publish or perish juga kan sudah difilter. Ada artikelnya yang tidak cocok, terlihat di Mendeley ya, tinggal dihapus saja gitu. Tinggal klik kanan ya dari artikel yang akan kita hapus, kemudian pilih delete dokumen, akan terhapus dokumennya begitu. Gitu ya. Jadi untuk proses Mendeley sangat membantu sekali dalam memfilter data untuk kita nanti akhirnya kita masukkan ke Post Viewer. Nah, ini tampil Post Viewer-nya, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, simple, ya, tampilannya sangat simpel sekali gitu ya, dan nanti kita akan melihat visualisasi atau gambar-gambar dari data yang sudah kita punya gitu ya. Tapi syaratnya tadi harus dilengkapi dulu metadatanya Bapak Ibu ya. Judul, abstrak, keyword gitu ya. Sehingga kalau misalnya nanti hasilnya kok sedikit, kok tidak muncul. Nah, kemungkinan besar memang datanya juga belum lengkap gitu. Saya lanjut ya untuk cara penggunaan Post Viewer. Jadi di sini ada beberapa menu yang nanti bisa eh, menampilkan hasil visualisasi. Yang pertama adalah Network Visualization. Tampilan untuk melihat jaringan atau keterhubungan antara satu keyword dengan keyword lain, satu penulis dengan penulis lain, satu lembaga dengan lembaga lain, dan lain-lainnya ya. Bisa kita lihat. Kemudian ada juga overlay visualization. Overlay visualization ini terkait dengan tampilan data yang menampilkan seberapa terbaru sih topik-topik yang sudah diteliti. Penelitiannya itu seterbaru apa sih gitu.
Jadi ada rentang tahunnya nanti ya, mulai dari 2016 misalnya sampai 2025. Jadi kalau nanti 2025 itu kan pasti terbaru, nanti warnanya juga akan berbeda, warnanya jadi warna kuning. Jadi ada warna-warna dari jaringan-jaringannya gitu ya. Kemudian ada yang terakhir density visualization, menampilkan topik yang paling sering diteliti gitu ya. Nah, ini bisa kita nanti lihat gapnya. Semakin kecil warnanya, semakin kecil klasternya, semakin kecil simbolnya gitu ya. Maka itu semakin besar peluang kita untuk memperdalam topik-topik yang masih jarang diteliti. Oke, kita demokan. Saya coba demokan nih Bapak Ibu ya. Jadi tinggal pilih create tadi ya untuk mendemokan. Ini terlihat ya Mbak Siska untuk tampilan Force Viewer-nya. Terlihat, Ibu. Oke. Jadi untuk memasukkan data ya tinggal pilih create. Nah, ini ada beberapa pilihan. Nah, yang pertama adalah create a map based on network data. Kalau kita sudah punya file ya yang menampilkan keterhubungan antara data satu dengan data lain. Kemudian create a map based on bibliographic data. Jadi kalau kita memilih ini, kita bisa menganalisis co-authorship-nya, keyword occurrence-nya, kemudian citasinya, bibliographic coupling gitu ya. Keterhubungan satu penulis dengan penulis lain. Nah, itu bisa dilihat dari bibliographic data ini. Atau kita mau create a map based on text data, ya, data keyword yang sudah kita analisis, sudah kita pilah-pilah tadi melalui Mendeley. Jadi bisa ya, yang umum biasanya nomor 2 dan nomor 3 ya. Saya ke nomor 3 dulu ya, saya pilih create a map based on text data. Jadi saya memilih data keyword yang sudah saya tetapkan, yang sudah saya analisis, yang sudah saya isikan di metadata yang ada di Mendeley-nya. Kemudian pilih next ya. Nah, tadi kan kita menyimpan data hasil dari publish or perish itu kan menggunakan format RIS ya, maka kita pilih yang paling mudah sekali ya dengan format RIS. Kalau ke Web of Science gitu, kita harus berlangganan dulu Web of Science-nya gitu ya. Kalau menggunakan APA, maka kita harus daftarkan dulu APA-nya. Tapi yang karena kita sudah punya data awal dari file RIS yang sudah kita pilah-pilah, yang sudah kita bersihkan dari data yang tidak relevan, maka tinggal pilih saja format RIS dan pilih next. Nah, kita bisa cari ya data yang sudah kita panen tadi, ya, yang sudah kita tetapkan tadi, yang sudah kita bersihkan tadi. Misalnya saya memilih data ini, tinggal klik dan pilih next. Nah, di sini nanti tampilan yang akan muncul gitu ya, akan mengambil data dari istilah-istilah yang ada di judul dan di abstrak. Jadi tidak hanya di judul saja yang akan tampil, tidak hanya kata-kata yang ada dalam judul saja, tidak hanya kata-kata yang ada di abstrak saja, tetapi kita pilih dua-duanya saja, title and abstract fields gitu, sehingga istilah-istilah yang muncul di judul maupun abstrak kita akan bisa lihat gitu ya. Kemudian pilih next. Nah, kita tunggu. Nah, kemudian kita pilih full counting. Apa bedanya binary counting dan full counting? Kalau binary counting, misalnya ada 10 keyword nih, 10 keyword ya. Nanti dihitungnya akan satu gitu. Berbeda dengan full counting. Full counting itu keyword-keyword yang muncul, mau itu 2 kali muncul, mau itu 10 kali muncul, mau itu 3 kali muncul, akan dihitung secara keseluruhan, sehingga datanya akan banyak juga gitu ya. Maka pilih Bapak Ibu yang full counting, kemudian next. Nah, ini
ada minimum number of occurrence. Artinya, seberapa sering keyword itu muncul dan akan tampil di visualisasi kita, gitu. Kalau misalnya kita batasi 10, ya, 10 keyword minimal 10 keyword nih gitu ya. eh 10 kali muncul baru tampil gitu di Force Viewer-nya. Maka hasilnya hanya 23 saja. Tetapi kalau kita batasi pokoknya dari dokumen itu minimal 2 kali lah keyword itu muncul gitu ya. Maka thresholdnya nanti yang tampil itu akan dari 800 term dan 800 istilah yang tadi hasil dari title dan abstrak itu akan terlihat 280 item yang bisa divisualisasikan, yang bisa tampil di Force Viewer-nya begitu. Maka boleh kita pilih satu gitu ya atau dua gitu ya. Coba saya pilih dua ya. Jadi 2 kali keyword muncul itu terpanggil begitu ya. Kemudian pilih next. Nah, ini kita bisa maksimalkan saja. Tadi kan hasilnya 280 istilah ya yang muncul ya. Maka kita bisa maksimalkan sajalah seluruhnya istilahnya akan tampil. Pilih next. Nah, di sini juga bisa Bapak Ibu lihat ya, istilah-istilahnya itu ada yang aneh atau tidak sih gitu ya. Ada yang harus dihapus atau tidak sih begitu ya. Maka kalau ada istilah-istilah yang tidak akan dimasukkan di visualisasinya, tinggal diklik saja agar tidak terchecklist gitu ya. Jadi tidak akan muncul gitu ya. Nanti terserah kebutuhan apa penelitian Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya. Nah, tadi kan kita membatasi bahwa keyword yang 2 kali muncul akan terpanggil, gitu ya. Maka ini betul minimal 2 kali muncul keywordnya nanti akan tampil. Dan di sini ada yang sampai 25 keyword itu muncul ada atau 361 kata kunci itu muncul gitu ya. Maka tentu saja itu adalah kalau saya lihat ini adalah yang paling banyak. Kita klik finish gitu ya. Klik finish. Kita tunggu hasilnya dan tampilannya. Nah, ini ya, akan terlihat jejaring-jejaringnya. Akan terlihat mana kata kunci yang paling banyak diteliti. Mana kata kunci yang sedikit, masih sedikit gitu loh, untuk diteliti dan bisa kita explore lebih lanjut begitu. Nah, ini bisa terlihat di network visualization. Ya, jadi tadi saya mengetikkan kata kunci awal dengan information literasi, kemudian data-data karena memang kebutuhan saya, misalnya kebutuhan saya adalah ingin mencari gap research terkait bidang literasi informasi. Mana-mana saja yang masih memungkinkan untuk saya eksplor lebih lanjut, misalnya begitu. Tetapi sebelum ke sini kan saya memilah-milah datanya dulu, Bapak Ibu. Dilihat keywordnya saya lengkapi dulu gitu ya. Dari 100 dokumen saya lengkapi semuanya sehingga akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, ini warna-warna ini gitu ya adalah clustering, pembagian bidang gitu ya. Antara satu topik dengan topik lain itu kaitannya mana saja dan ada berapa klaster di sini. Nah, bisa kita lihat di items ini ya sebelah kiri kita klik. Jadi dari 280 istilah atau keyword yang muncul, ternyata setelah dipetakan ada 18 klaster, gitu ya. Dan klaster ini kata kunci yang didapatkan dari visualisasi ini, gitu. Ada 18 klaster. Mana kira-kira yang masih sedikit, gitu ya. Bagaimana cara melihatnya klaster yang paling sedikit, yang mungkin bisa kita eksplorasi lebih lanjut? Nanti tinggal zoom saja Bapak Ibu. Sebelah kanan ini kan ada tombol plus dan minus ya. Kalau mau lihat gitu di zoom saja.
Nah, ini tuh sampai hal-hal yang kecil. Nah, ini information digital landscape ini kayaknya masih sedikit nih gitu yang meneliti dan keterhubungannya dengan apa saja gitu. Orang-orang mau meneliti landscape digital information tuh kaitannya sama saja. Kaitannya dengan apa? Oh, dengan peluangnya. Oh, dengan konteksnya. Oh, dengan apalagi nih warnanya, challenge tantangan gitu ya. Nah, ini juga peluang-peluang yang bisa diteliti gitu ya terkait dengan landscape digital informasi pada topik literasi informasi begitu. Itu cara cara membacanya begitu, gitu ya. Nah, kalau misalnya data yang sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu ternyata tidak tampilnya seperti ini. Ini kan banyak warna-warni gitu ya. Jejaringnya banyak. Tapi kok di tampilan Bapak Ibu atau di teman-teman mahasiswa itu tidak tampil. Berarti metadatanya yang belum lengkap. Begitu. Karena kalau metadatanya belum lengkap, istilah yang nanti ditarik dari Force Viewer ini juga tidak tidak muncul begitu. Tidak akan banyak keyword-keyword yang muncul gitu ya. Nah, ini terkait dengan jejaring kaitannya satu keyword dengan keyword lainnya. Information literasi ini apa saja sih yang sudah diteliti? Oh, ternyata ada juga meneliti systematic review. Ya, ini cukup besar nih buletannya gitu ya. Artinya sudah cukup banyak orang yang melakukan systematic review atau literatur review untuk topik literasi informasi. Atau asesmen. Nah, asesmen literasi informasi juga sudah ada. Asesmen literasi informasi di higher education gitu ya, di bidang di pendidikan tinggi ya, ternyata itu juga sudah ada, tetapi kan masih agak agak kecil lah gitu ya. Tetapi kalau mau melihat yang sangat kecil, artinya itu kan masih belum banyak ya. Jadi silakan bisa melihat itu. Nah, ini skill information literasi di high school ya, di tingkat SMA. Nah, ternyata ini kecil sekali. Dan ini bisa jadi peluang penelitian yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Itu terkait dengan network, ya, terkait dengan kaitan antara satu keyword dengan keyword lain. Kemudian kita bisa melihat keterbaruannya, overlay visualization. Bisa diklik di sini ya, ada overlay visualization. Nah, ini ada warna hijau, ungu, ya, agak warna agak biru hijau kebiruan dan kuning. Nah, kalau kita lihat ya, ini artinya apa? Artinya semakin terang warnanya, semakin baru publikasinya gitu. Semakin hijau atau bahkan ungu gitu ya, maka itu berarti penelitian-penelitiannya ya sudah lama dilakukan begitu. Jadi bisa terlihat mana keterbaharuannya gitu. Ini juga bisa menjadi celah ya untuk eh, inspirasi topik yang akan digali oleh Bapak Ibu, oleh mahasiswa, teman-teman mahasiswa, ya dalam menganalisis atau dalam menjelaskan fenomena yang nanti akan diteliti, ya. Jadi kalau ini ternyata framework information literasi di pendidikan tinggi, nah itu tuh ada sejak 2016 kalau kita lihat warnanya itu kan keungu-unguan gitu ya. Jadi sejak 2000 rentang 2016, nah itu bisa terlihat. Kemudian ada juga yang terang itu di mana di sini? Nah, Basic Higher Education Teacher, Systematic Literature Review juga ya mendapatkan warna yang cukup terang ya. Jadi masih banyak peluangnya untuk diteliti terkait ini. Oke, kemudian yang terakhir ya, density visualization. Nah, ini semakin tebal ya, semakin besar hurufnya, maka itu semakin banyak topik. Artinya topik-topik tersebut itu sudah cukup banyak diteliti gitu ya. Cukup banyak diteliti. Ya, semakin warnanya pudar gitu ya. Nah, maka itu adalah celah juga untuk kita bisa eksplor kembali ya topik-topik tersebut.
Itu terkait dengan visualisasi data. Jadi tampilannya tiga ini ya, network visualization, overlay untuk melihat tahun, keterbaruan, dan peluang. Nih, peluang-peluang topik-topik yang bisa kita eksplorasi. Begitu untuk Force Viewer gitu ya. Data-data ini, ya gambar-gambar ini juga bisa di-share ya, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri ya, bisa di-share, bisa dimasukkan Google Drive, Dropbox gitu ya, dan bisa di-screenshot. Jadi kan kalau kita mau melakukan penelitian khususnya bibliometrik, nah data-data ini kan harus ditampilkan ya di artikelnya gitu. Tapi kalau apa membantu untuk visualisasi data ya juga kita simpan juga di Google Drive begitu. Barangkali ada pertanyaan. Ini mohon maaf ini ada coret-coret. Barangkali ada yang kepencet begitu. Silahkan. Apabila ada pertanyaan, silahkan Mbak Siska ya sambil jalan saja begitu. Oke, baik. Baik, teman-teman semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh untuk raise hand atau boleh melalui via room chat yang tersedia di Zoom dengan menyebutkan nama dari fakultas atau prodi apa, kemudian sebutkan pertanyaannya. Dan sebelumnya Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas pemaparan materi tadi. Sangat luar biasa sekali kita dipandu dari awal ya Bu, dari download bahkan yang mana itu sudah menjadi PR kita semua untuk mendownload Peace Viewer sebelumnya. Namun tadi Ibu berkenan untuk memandu kita semua sudah dari mendownload. Jadi silakan kepada teman-teman semua, jika ada yang ingin ditanyakan boleh langsung raise hand saja atau boleh melalui room chat. Iya, mungkin barangkali ada kendala gitu ya, atau perlu saya ulangi dari tampilan publish or perish-nya, atau dari proses awal apa memasukkan data di Force Viewer. Monggo, silahkan. Mangga, mangga. Silahkan. Sambil menunggu ya, sambil menunggu barangkali nanti ada pertanyaan, ini saya akan memperlihatkan tadi bahwa di Publish or Perish ini bisa memanen data dari Scopus Search ya, dari database Scopus. Tetapi kita perlu izin dulu ya, perlu eh, punya API key-nya. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan API key? Di sini di materi sudah saya ini ya, sudah saya tuliskan juga. Baik, Ibu, ini ada beberapa yang bertanya melalui room chat. Ini dari Susan, nggak tahu ibu, nggak tahu masih mahasiswa. Pertanyaannya, bagaimana cara menyimpan data supaya dapat dibaca oleh post viewers? Nah, ibu ini ada dua, tiga pertanyaan dan mungkin nanti akan bertambah lagi. Mudah-mudahan ini akan dijawab langsung atau ditampung dulu, ibu. Oke, saya jawab langsung saja. Baik, silakan ibu. Oke, pertanyaan pertama dari eh, ini mahasiswa Mbak Susan atau Ibu. Ya, bagaimana cara menyimpan data supaya dapat dibaca Post Viewer? Itu tadi. Jadi agar data kita bisa terlihat di Post Viewer, ya, maka datanya harus lengkap dulu, gitu ya. Cara melengkapi data di mana? Di Mendeley, gitu ya. Jadi
mulai dari ini ya, mulai dari judul, nama penulis, tahun terbit, publikasi gitu ya. Nah, ini harus semuanya harus lengkap gitu. Sebentar saya. Nah, ini ya. Ini data-data yang sudah saya lengkapi gitu ya. Saya ada penelitian dari Journal of Academic Librarianship ya, yang ditulis oleh Q Huang berjudul Recent Advance of Information Literacy Education for International Student in Chinese Academic Libraries. Ini semuanya harus lengkap. Terkadang apa? Tadi saya bukan terkadang ya, seringkali justru antara judul asli dengan metadata yang ada di dalam Mendeley ini tuh tidak sinkron. Judulnya bahasa Indonesia, metadatanya bahasa Arab gitu ya, tidak akan terbaca gitu ya di post viewernya gitu karena tidak sinkron. Atau nama penulisnya itu bukan bukan huruf gitu, tapi malah ada kotak-kotak gitu. Sering kali terjadi. Saya sering menemukan begitu. Maka data-datanya itu harus betul-betul dicermati, dicek kembali, dan ini yang memakan waktu yang cukup lama begitu ya. Jadi misalnya kita punya data 100, eh untuk memfilter di Mendeley untuk melengkapi itu ya kita bisa membutuhkan waktu 2 jam gitu ya, 2 jam full gitu untuk melengkapi karena kita kan harus cek dulu abstraknya sesuai atau tidak, keywordnya sesuai atau tidak begitu. Nah itu ya Mbak Susan. Jadi kalau misalnya memang tidak tampil datanya di Post Viewer, kemungkinan besar karena memang itu metadatanya belum dilengkapi. Begitu, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana Bu Susan, apakah sudah terjawab? Kita lanjut penanya kedua ya Bu. Ini ada dari Ibu Cantika. Izin bertanya Bu, kenapa nama publisher Scopus di Publish or Verisk tidak muncul? Tanya Bu. Oke, iya, Bu Susan ya. Jadi memang untuk data Scopus itu karena tadi ya kita tidak punya akses. Kita tidak punya akses pertama, meskipun kita punya API, tapi terbatas. Ada data-data publikasi yang tidak muncul. Tetapi kalau kita langganan, ya itu biasanya datanya itu muncul semua gitu ya. Misalnya tadi ada beberapa sehingga gini, sehingga kalau misalnya kita hanya hanya ingin metadata membantu apa memetakan data-data judul, kemudian apa tuh nama penulis itu memang cukup membantu, tapi untuk kelengkapan itu memang terbatas begitu. Sehingga kita harus melengkapi manual sendiri gitu. Tapi kalau di Google Scholar itu tadi ya untuk menggunakan database Google Scholar itu juga sudah sangat lumayan karena bisa terlihat ranknya ya di Post Viewer itu kan bisa terlihat ranknya, bisa terlihat citasinya begitu ya. Dan ini eh, juga apa yang muncul itu adalah jurnal-jurnal yang bagus begitu. Karena dilihat dari H indexnya juga kan tinggi gitu ya. Dilihat dari jumlah citasi per tahunnya juga tinggi. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan kualitas jurnal yang kita inginkan analisis. Begitu. Karena keterbatasan itu ya kalau Scopus memang. Gitu, semoga membantu ya. Baik, Dika. bagaimana Ibu Cantika? Apakah sudah terjawab? Jika memang masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan lagi ya Bu lewat room chatnya. Kita masuk penanya ketiga. Nah, ini formatnya benar nih, ada namanya dari fakultasnya. Izin bertanya, Bu, perkenalkan nama saya Danur dari Fakultas FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Sejarah. Izin bertanya, bagaimana cara convert file Excel agar bisa dibaca post viewers? Gitu, Bu. Oke, cara mengconvert file Excel. Hmm, ini eh Excelnya eh, s- eh, spreadsheet Excel gitu ya. Jadi kalau begini untuk
mengconvert biasanya kan file itu yang memang yang paling mudah itu adalah mengconvertnya ke RIS gitu ya. Jadi kalau file Excel memang itu cukup sulit gitu ya. Tetapi yang paling mudah adalah convert file dari Excel itu ke RIS gitu. Karena itu memang apa sangat kalau RIS itu kan memang bisa dibaca oleh aplikasi manapun begitu ya, oleh aplikasi Mendeley itu familiar gitu ya, sehingga harus dikonvertkan ke file RIS-nya. Tetapi data-datanya itu harus harus sesuai gitu ya. Ada dilihat saja di metadata Mendeley biasanya kan judul, nama publikasi gitu ya, kemudian tahun terbit dan lain-lain. Jadi yang paling mudah itu ini Mas Danur. Saya khawatir salah. Begitu ya. Oke, baik Danur. Sudah Ibu Nita jawab. Jika masih ingin ada yang ingin ditanyakan, boleh dilanjutkan ditanya lagi. Selanjutnya dari Kanaya Wulandari, mohon izin bertanya, selain Scopus dan web jurnal Sinta dan lainnya yang free, kita bisa pakai apa lagi ya untuk ambil data jurnal, katanya Bu. Berarti ini yang free-free, Bu. Oke, yang free. Ya sebetulnya Mbak Kanaya ya, memang yang paling mudah itu ya dari Google Scholar, begitu. Itu mau Google Scholar itu kan mengindeks juga dari Scopus gitu ya, dari jurnal Sinta, dari penerbit-penerbit lainnya gitu ya, sehingga kalau kita akan melihat ini yang free atau enggak gimana ya, maka tadi diklik dulu. Misalnya kita kesulitan akses gitu ya, nanti klik aja dulu ya. Scopus pun kan ada yang open access gitu, sehingga bisa kita lihat full, mulai dari abstrak sampai referensi. Tetapi kalau inginnya memang jurnal-jurnal internasional gitu ya, maka Mbak Kanaya itu bisa masuk ke akun e-resources Perpustakaan Nasional yang memang Perpustakaan Nasional itu kan sudah melanggan puluhan database jurnal ya dan bisa kita akses secara free karena sudah dibayar oleh negara gitu ya. Jadi silahkan manfaatkan Bapak Ibu dan teman-teman bisa e-resources sorry e-resources Perpusnas yang khusus database-database jurnal internasional dan bereputasi itu silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin begitu. Jadi cukup banyak database-database yang meskipun itu apa eh, kampus tidak berlangganan, tetapi beberapa database dilanggan juga oleh Perpusnas dan yang penting kita bisa punya aksesnya. Kita kalau dulu ya karena saya pengguna lama e-resources gitu ya, kalau dulu saya masih daftar sebagai anggota Perpusnas gitu, baru kita dapat akses untuk mengakses seluruh database jurnal dari Perpusnas yang dilanggan oleh Perpusnas, Scopus, Sagepab, Springerlink dan banyak sekali. Karena cukup mahal ya, mahal sekali. Kampus saya juga belum berlangganan kalau Scopus. Gitu. Baik, kepada semuanya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ini semua pertanyaan sudah dijawab ya Ibu, Alhamdulillah, dan sangat membantu juga kebingungan-kebingungan kita semua. Dan kepada teman-teman semua, mohon untuk tidak lupa mengisi link evaluasi kegiatan dan daftar hadirnya. Karena ketika teman-teman mengisi daftar hadir, di sana sudah terdapat sertifikat yang bisa saudara ambil. Tapi syaratnya harus mengisi daftar hadirnya terlebih dahulu. Dan juga dari pihak Perpustakaan Universitas Jigaluh juga telah meng-share daripada pematerian. Jadi boleh untuk teman-teman mendownload terlebih dahulu, ditakutkan lupa atau bagaimana. Jadi bisa dibuka-buka lagi terkait materi webinar kali ini.
Apakah ada yang ingin disampaikan lagi, Ibu, sebelum ditutup? Karena saya rasa penanyanya juga sudah selesai. Sesi pertanyaannya sudah selesai. Oke, baik. Tadi ada apa? Salah satu contoh bagaimana cara mendapatkan APA gitu ya. Sedikit mungkin masih ada waktu. Masih, Ibu. Oh iya. Jadi sebetulnya di pemaparan di apa di materi itu sudah saya tampilkan. Mungkin barangkali nanti ada yang bingung gitu ya saat membuka filenya. Saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Jadi untuk pembuatan API key memang kita harus masuk ke Dev Elsevier dulu. Jadi langsung bisa diketikkan Dev Elsevier-nya ya. Kalau API ini kan kalau saya kan sudah terisi ya. Saya sudah terisi karena saya sudah mendaftarkan API key. Tetapi kalau Bapak Ibu, teman-teman belum punya API key, maka tinggal create API key-nya. Jadi masuk ke develsevier.com, create API key, gitu ya. Dan kemudian nanti ada isian begini, ada label dan URL. Sebetulnya label itu hanya untuk melabeli saja, menandai API key yang nanti kita dapatkan. Kemudian URL itu tidak perlu, boleh dikosongkan kok yang URL gitu. Yang penting label-labelnya terserah mau my label atau apa gitu ya, silakan dinamai terserah. Kemudian nanti ada checklist di bawahnya yang perlu diceklis oleh Bapak Ibu ya. Checklist persetujuan gitu ya bahwa eh layanan API agreement ini ya term and conditionnya sudah disetujui oleh Bapak Ibu. Selain itu, tinggal klik submit dan nanti akan muncul di sini API key-nya. Begitu, ya. Dan ini yang dimasukkan di dalam Post Viewer sebelum kita mengetikkan keywordnya. Gitu. Di mana kita memasukkannya? Kita masuk ke Post Viewer. Bentar. Post Viewer, ya. Kemudian kita klik Preferences sebelah kiri kalau di saya, sebelah kiri, dan pilih yang Scopus. Nah, API yang tadi didapatkan dari webnya Elsevier itu tinggal dikopikan di sini, Bapak Ibu. Kopikan. Dan Scopus, kalau data dari Scopus memang maksimalnya juga 200 ya. Tidak banyak gitu ya. 200 juga sebetulnya sudah sangat banyak. Nah, maksimalnya 200, jadi klik OK dan baru bisa mengetikkan kata kunci di sini. Nah, untuk pilihannya web database-nya di sini ya ada Google Scholar, Scopus ya. Kalau mau dari Scopus ya tinggal klik Scopus saja gitu. Scopus search, kemudian ketikkan keyword yang kita inginkan. Dan proses selanjutnya itu sama seperti cara-cara yang sudah tadi saya demokan. Begitu, semoga membantu. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparan materi dan sesi tanya jawabnya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah, saya pribadi saja mendapatkan ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk saya ke depannya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga mendapatkan hal yang sama. Dan kepada seluruh peserta, saya ingatkan lagi untuk tidak lupa mengisi daftar hadir. Alhamdulillahirrabbilalamin, sesi pemaparan materi telah selesai. Namun sebelum itu, mari kita abadikan momen terlebih dahulu dengan foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Dan bagi yang berkenan dapat mengaktifkan senyum terbaiknya. Mohon izin Ibu dan Bapak semuanya dan teman-teman semuanya juga untuk mengaktifkan terlebih dahulu kameranya. Apa aktif nggak, Bu? Baik. eh Baik, kita pandu. Jangan lupa salam literasi. Tangan sebelah kiri L. Baik, semuanya. Slide pertama. Satu, dua, tiga.
Baik. Sekali lagi, masih slide pertama, senyum terbaiknya. Satu, dua, tiga. Tuh kan ganteng dan cantik sekali kalau on cam ya. Slide selanjutnya, slide kedua. Jangan lupa tetap L. Satu, dua, tiga. Baik, selanjutnya slide terakhir. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas dokumentasinya. Dan saya ingin memberitahukan, di sini ada dua door prize. Door prize itu diberikan kepada pendaftar pertama, entah itu dari mahasiswa dan dari tenaga pendidik. Dan untuk door prize pertama, oh iya, jika nanti saya sebutkan namanya, mohon langsung on mic ya. Kasih tahu saya kalau memang saudara yang saya sebut namanya itu ternyata hadir. Baik, door prize pertama, pendaftar pertama dibenangkan oleh mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atas nama Habib Badrussalam. Apakah ada Habib Badrussalam? Habib Badrussalam. Jika tidak ada, nanti kita akan lanjut kepada pendaftar selanjutnya. Apakah ada Habib Badrussalam? Baik, saya hitung sampai dengan 5. Kalau tidak ada berarti gugur ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, gugur ya untuk pendaftar pertama. Kita lanjut kepada pendaftar selanjutnya, yaitu masih dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Siapa namanya? Yaitu Dede Ima Aprilia. Apakah ada Dede Ima? Apakah sudah keluar dari link Zoom-nya? Baik, apakah ada? Ini kalau pada tidak ada, ini sayang sekali door prize-nya padahal tinggal ambil di perpustakaan. Baik, tidak ada ya Dede Ima Aprilia dari FKIP. Atau teman-temannya mohon diberitahu kepada Dede Ima nih, Dede Ima tuh dapat gitu. Tapi waktunya terbatas ya teman-teman. Kita lanjut dulu deh kepada tenaga pendidik nih. Untuk mahasiswa nanti jangan lupa didengarkan lagi ya, masih ada nih. Tenaga pendidik itu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan atas nama Bapak Asep Nurdin Rosihan Anwar. Apakah ada Bapak Asep Nurdin? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada Bapak Asep. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut kepada tenaga pendidik yang kedua, yaitu dari Fakultas Pertanian. Ada dari Ibu Anissa Puspitasari, SPMP. Apakah ada Ibu Anissa? Hadir. Oke, Ibu. Selamat ya, Bu, atas door prize-nya. Boleh Ibu nanti ambil langsung di perpustakaan Universitas Galuh. Selamat ya, Ibu. Dan terima kasih juga telah daftar paling awal. Terima kasih juga telah hadir. Kita lanjut, tadi ada door prize yang tertunda dari mahasiswa ya. Untuk dari mahasiswa nih masih dari FKIP sebenarnya, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Politik. Dan Ilmu Pendidikan, mohon maaf. Atas nama Dinda Rismayanti. Apakah ada Dinda Rismayanti? Tidak ada ya Dinda ya. Ini saya absen saja mungkin ya sampai sebanyak mungkin. Baik, kalau Dinda tidak ada, kita lanjut kepada selanjutnya itu dari ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan itu yaitu Rita Amelia. Apakah ada Rita Amelia dari kesehatan? Masih tidak ada ya. Selanjutnya itu dari FKIP lagi.
ada atau enggak ya ini? Ini sudah FKIP keempat nih. Apa sedang ada kegiatan mungkin ya di FKIP-nya? Baik, untuk selanjutnya itu dari FKIP Sulastri Yanuarita. Ada Sulastri. Baik, kemungkinan eh, kita bergeser saja ya dari pendaftar pertama ke mengisi link absen pertama. Karena kemungkinan kalau mengisi link absen hadir ya teman-teman, mudah-mudahan. Baik, siapakah pengisi link absen pertama? Pengisi link absen pertama, ini perempuan nih. Dari FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Atas nama, oh angkatan 22, angkatan 22. Atas nama Winda Farida. Apakah ada Kak Winda, Kak Winda Farida? Apakah ada? Apakah sudah tidak ada? Ada. Oke, Kak Winda selamat ya Kak atas door prize-nya. Kakak nanti boleh ambil langsung saja ke Perpustakaan Universitas Galuh. Bilang saja saya yang dapat door prize gitu ya Kak ya. Boleh sangat ditunggu sekali oleh Kepala Perpustakaan Universitas Galuh. Baik teman-teman semua, Alhamdulillah acara webinar yang diadakan oleh Universitas Galuh, yang diadakan oleh Perpustakaan Universitas Galuh telah selesai. Mudah-mudahan Perpustakaan Universitas Galuh bisa mengadakan acara-acara yang luar biasa seperti acara ini dan kegiatan seminar sekarang itu dengan tema optimalisasi publikasi ilmiah melalui analisis bibliometrik dengan Postviewers. Ini telah selesai. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya dapat meraup manfaat daripada kegiatan ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini, khususnya kepada para pimpinan Universitas Galuh, narasumber, panitia, dan seluruh peserta. Saya selaku Master of Ceremony mohon maaf apabila selama memandu acara terdapat tutur kata yang kurang berkenan, terdapat perilaku yang kurang enak dipandang. Saya ada satu pantun nih sebelum ditutup. Boleh teman-teman bilang cakep di rumah masing-masing ya. Mentari pagi menyapa hati. Cakep. Ilmu bertambah masuk ke hati. Jika hari ini terasa berarti, izinkan MC ini diundang lagi. Saya Siska Susilawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun. Sadayana. Nuhun Bonita.